Sobat Jurnalis. Halo. Selamat datang di podcast ASI. Ada story headline bareng aku Amanda Aulia yang bakal temanin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita bakal ngobrol tentang organisasi mahasiswa yang ada di kampus, yang lebih tepatnya di jurusan Jurnalistik Islam. Nah, kita kedatangan tamu nih, yaitu Ketua Umum HMPS Jurnalistik Islam. Halo Kak Lugi. Halo Manda. Nah Kak, boleh nggak nih Kakak memperkenalin diri Kakak ke teman-teman ASI agar lebih akrab? Oke, terima kasih ya Manda. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lugiana Lukunada. Seperti yang Manda bilang tadi, aku adalah Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Islam tahun 2025. Wah, Masya Allah banget ya. Nah Kak, biar ngobrol kita lebih seru lagi, gimana kalau kita main ular tangga Kak? Boleh banget Manda. Kakak mau warna apa ini? Mau warna kuning boleh. Kakak duluan aja ya. Nah, kami juga ada Rika, makanan dan minuman buat nemenin ngobrol kita. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Langsung aja ya. Aku sambil nanya-nanya sama kakak ya. Boleh. Nah, kan kakak ketua umum nih, pasti mempunyai visi dan misi. Nah, visi misi di bawah kepemimpinan kakak itu apa? Oke, aku boleh lihat ini ya. Boleh, silakan. Nah, visi misi aku waktu menjabat sebagai ketua umum itu yang aku tulis sebagai sekum. Aku itu ada yang pertama, visi menjadikan HMPS Jurnalistik Islam sebagai wadah inspiratif, kolaboratif, inovatif, dan mendukung pengembangan potensi untuk membentuk mahasiswa-mahasiswi jurnalistik yang berkompeten, mewariskan nilai-nilai Islami, dan berperan aktif di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Untuk misinya ada beberapa. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa loyalitas antar pengurus HMPS. Nah, yang kedua ada membangun hubungan yang harmonis antar mahasiswa jurnalistik melalui kegiatan-kegiatan yang mempererat kekeluargaan. Terus yang ketiga ada memfasilitasi upaya peningkatan potensi mahasiswa-mahasiswi melalui soft skills maupun hard skills. Wah, berarti lebih berlandaskan nilai-nilai keislaman ya Kak, dan kekeluargaan. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, program unggulan atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh HMPS Jurnalistik Islam apa aja? Program yang udah dilaksanakan Iya. Kalau program kerjanya itu ada yang pertama udah terlaksana jurnalis untuk negara jilid 2. Nah, jurnalis untuk negara jilid 2 ini tahun sebelumnya itu udah dilaksanain di tahun Bang Reki ya, ketua umum kemarin itu di Nagari Batipu di komunitas Mati Aso. Nah, di program kakak gitu juga udah terlaksana nih Manda, jurnalis untuk negara jilid 2, sama juga menjalin hubungan lagi sama komunitas Mati Aso yang ada di Nagari Batipu. Nah, itu tuh udah terlaksana pada tanggal 30 Agustus 2025. Dan program keduanya itu ada juga kemarin festival jurnalistik nih. Kebetulan banget festival jurnalistik baru terlaksana 10 hari yang lewat itu di Aula Syariah. Kami itu menghadirkan beberapa sekolah dari Tanah Datar, tingkat SMA ya, tingkat SMA di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Panjang. Nah, di festival jurnalistik ini udah kemarin itu mengangkat 5 acara gitu ya. Ada lomba esai, lomba fotografi, lomba penulisan feature, sama lomba video reportase. Dan acara puncaknya itu kemarin itu ada seminar nasional. Nah, itu untuk program kerja. Terus kakak juga ada agenda-agenda nih yang dilaksanakan sama pengurus HMPS seperti liputan, terus ada pembuatan majalah tiap bulan, sama ada juga podcast. Kami di HMPS juga ada podcast nih Manda. Terus sama program-program kayak main voli, futsal, nah seperti itu kira-kira. Wah, berarti bukan hanya fokus di kampus, tetapi juga berdampak kepada masyarakat ya Kak? Nah iya, sesuai dengan visi misi tadi gitu. Nah, Oke. Lanjut ya. ya.
Nah, aku penasaran nih Kak. Kan kalau ngomongin soal tantangan nih Kak, pasti setiap organisasi itu mempunyai suka dan dukanya. Nah, tantangan terbesar Kakak menjadi ketua umum HMPS Jurnalis Islam apa? Oke, tantangan kakak ya. Yang pertama itu mungkin mengenai pembagian waktu ya, manajemen waktu. Kadang itu kadang ngerasa juga keteteran di Manda, keteteran membagi waktu antara tugas akademik, terus juga HMPS ini gitu kan. Itu masih manajemen waktu kakak juga masih mungkin masih jelek kali ya. Jadi beberapa kali itu keteteran gitu ya, jadinya ngeblank sendiri kadang kan. Terus yang kedua mungkin tantangannya anggota yang hilang-hilangan kadang yang nggak ada kabar, itu juga jadi tantangan kan teman-teman. Anggota yang hilang-hilangan. Terus yang ketiga itu mungkin acara-acara yang dempet-dempet nih, misalkan kita udah mau ngangkat acara, ternyata dempet sama acara di Masema atau HMPS lainnya. Itu tantangannya. Banyak banget juga ya Kak. Nah, menurut Kak Ugi nih, kan sebagai mahasiswa jurnalistik, mengapa kita harus meningkatkan literasi dan etika dalam bermedia? Oke, menurut kakak yang ada meningkatkan pentingnya sebagai mahasiswa jurnalistik untuk meningkatkan literasi dan etika bermedia. Nah, seperti yang kita tahu sekarang di media sosial, apalagi ya di media sosial ataupun media digital, itu diisi bukan hanya oleh mahasiswa-mahasiswi jurnalistik ataupun jurnalis profesional gitu ya. Apalagi di media sosial ada kalau sekarang disebut dengan citizen journalism. Nah, citizen journalism atau citizen journalistik ini itu masyarakat bisa menjadi jurnalis, mereka yang bikin konten, mereka juga yang mengkonsumsi kontennya. Nah, makanya kita penting sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswi jurnalistik terutama itu penting banget meningkatkan literasi digital kita dan etika bermedia. Karena apa? Karena di berita-berita tersebut nggak pasti ada yang namanya berita hoax gitu ya, atau berita palsu, atau juga orang-orang yang sengaja gitu menyebarkan berita hoax. Dan ada juga buzzer-buzzer politik juga yang kita tahu gitu ya. Nah, maka dari itu sebagai mahasiswi jurnalistik kita harus pintar-pintar membaca informasi yang disebarkan gitu ya. Karena bisa jadi aja kita kemakan berita-berita hoax tersebut. Makanya juga kita perlu ngecek fakta sebelum kita konsumsi gitu. Kita pas baca, udah kita cek ini benar nggak sih beritanya gitu kan. Dan juga masyarakat pasti, apalagi ibu-ibu kadang ibu-ibu bapak-bapak pasti pas baca berita itu mereka langsung aja percaya, nggak cek dulu. Makanya itu juga jadi tantangan bagi kita mahasiswi jurnalistik itu ya, gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tuh nggak telan mentah-mentah informasi yang disampaikan. Terus juga etika bermedia. Nah, sama seperti yang tadi gitu ya, ada juga yang namanya kode etik jurnalistik. Di mana ketika kita mempublish sebuah berita atau video atau foto, itu kita harus menjaga privasi dari pelaku dan korban ataupun orang-orang yang terlibat dalam video tersebut gitu. Ketika kita ingin memposting gitu video atau foto di media gitu ya, kita harus menjaga privasi, kita harus menjaga nama baik pelaku korban maupun orang-orang yang tergabung ke dalam hal-hal yang akan kita beritakan. Makanya kita juga perlu nih menjaga etika bermedia gitu. Kita juga harus pahamilah kode etik jurnalistik tersebut biar kita nggak menyalahi aturan-aturan yang ada gitu, Manda. Nah, jadi kita harus bijak ya menggunakan media agar jadi biar kita tahu nih informasi itu memang fakta atau hanya hoax. Nah, Kak, sampai dulu nih Kak. Oke, terima kasih ya. Makanannya. Oke.
Gak kerasa ya, saking asiknya ngobrol sampai juga nih kita di pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir itu Kak, sebagai ketumnya apa harapan Kakak untuk HMPS Jurnalistik ke depannya? Untuk harapan kepada HMPS Jurnalistik Islam ke depannya, semoga teman-teman tetap kompak, tetap akur. Kalau di akhir-akhir tahun ini tuh lebih banyak acaranya, lebih padat juga dari Bima SMA maupun HMPS kita lah gitu kan. Itu tuh padat banget karena bentar lagi udah Bima kan, Bima. Nah, buat teman-teman semuanya itu tetap semangat, jangan patah semangat lah buat teman-teman semuanya, terus tetap kompak, jangan hilang-hilangan karena acara yang akan kita lakukan itu lebih banyak gitu. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat, jaga kesehatan juga karena udah sibuk juga, bentar lagi UAS gitu kan. Terus tetap amanah gitu pokoknya. Itu paling penting juga nih, tetap amanah sampai akhir terhadap proker sama agenda di masing-masing bidang. Wah, semoga harapan Kakak Ugi ini bisa terwujud ya. Amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu kalau HMPS bukan hanya sekedar organisasi, tetapi wadah untuk kita belajar menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih buat narasumber kita kali ini, Kak Lugi, dan pendengar setiap podcast Asih. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Saya Amanda Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.